C lahir di Manokwari 1 Oktober 1958. Ia adalah perempuan pertama dari tanah Papua yang meraih gelar profesor dan guru besar. Ibu tiga anak ini mengaku baru mengetahui dirinya didapuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat mengambil kemeja putih menjelang pengumuman Kabinet Kerja. Mendapat tugas sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Apa maknanya buat Ibu? Perempuan dan anak itu adalah hal yang luar biasa dan masih banyak masalah terjadi di mana-mana di sekitar kita. Pasti ada suara-suara perempuan yang menangis karena bermasalah akibat dari latar belakang budaya dan agama juga menyebabkan sampai mereka tertekan. Juga anak-anak banyak yang putus sekolah, broken family, dan itu menyebabkan saya merasa tertarik dan ada hati untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat ibu-ibu dan juga anak-anak yang harus dilindungi. Tertarik, tapi ada beban tidak, Bu? Saya pikir kalau kita lihat, saya tidak tahu di daerah Jawa ya, di daerah sini, karena saya masih dalam proses pemetaan dan survei. Tapi kalau di daerah-daerah bagian timur, beban budaya masih kuat. Adat istiadat masih kuat mengikat perempuan-perempuan di sana. Apakah ini pengalaman pribadi juga, Ibu? Mengatasi berbagai tantangan. Pasti saya berasal dari daerah situ, pasti ada. Sangat ada dalam kehidupan saya. Contohnya seperti apa, Bu? Tantangan yang berhasil Ibu lalui? Kasih kami satu contoh saja. Satu contoh aja ya. Karena di Papua itu untuk menikah pasti suami itu akan membayar mas kawin dan mas kawinnya cukup besar. Nah, kalau sudah membayar mas kawin itu kepada pihak keluarga perempuan, maka dianggap selesai. Suami itu mempunyai power yang cukup besar untuk mengatur istri. Pokoknya istri harus tunduk di bawah suami. Apapun yang diminta harus dituruti. Susah untuk mengadakan dialog. Ibu, bagaimana Ibu mengatasi kondisi tersebut? Saya mengatasi dengan mengajak untuk kompromi dulu. Tapi kalau memang di dalam dua sisi yang sangat berbeda dalam hal menyampaikan pendapat, itu berarti saya harus dengan kuat dan harus punya prinsip yang keras untuk keluar daripada itu. Saya harus menunjukkan bahwa saya perempuan yang ingin maju, yang tidak mau terikat dari sisi budaya dan adat. Ibu Yohana, Anda termasuk perempuan yang berhasil mempertahankan prinsip. Di sini yang saya pahami prinsip untuk bertahan meniti karir Anda hingga posisi sekarang bahkan ya, setelah profesor dan sebagainya. Apa yang paling Anda korbankan? Yang saya korbankan kebanyakan perasaan. Hati ini kadang harus melawan antara tugas utama sebagai istri. Saya harus melaksanakan tugas saya mengurus keluarga dan anak. Di sisi lain saya juga pingin maju, pingin berkembang seperti perempuan-perempuan lain. Apakah Ibu bicara ini tentang perkawinan atau adat istiadat keluarga besar secara umum? Saya pikir secara umumnya. Oke. Dan itu yang Ibu korbankan? Iya. Apakah Ibu menyesal mengorbankan hal tersebut atau justru merasa itu adalah awal dari keberkahan untuk karir selanjutnya? Saya pikir itu awal dari karir. Saya harus membuka pintu, memberikan contoh sebagai motivator supaya ada ibu-ibu lain yang bisa mengikuti saya.
Ibu Yohana punya 3 buah hati, yang paling besar adalah Marsha. Tolong ceritakan tentang Marsha. Oke, Marsha baru saja selesai dari University of Loyola Chicago, ambil S2 dia di sana. Jadi tadinya sebelum dia ke sana dia di Maranatha University cum laude. Tapi sebelumnya lagi bersama-sama dengan saya di Australia. Jadi saya dengan 3 anak kan di Australia untuk mengambil PhD saya di University of Newcastle. Nah, jadi setelah kembali anak-anak saya mandiri, independen, karena di sana kita independen sekali. Saya dengan kuliah saya, mana harus menulis disertasi saya. Anak saya si Marsha harus ke TAFE, kuliah diplomanya IT. Si Dina dengan Bernie ini harus sekolah di SD. Jadi kita manage time di mana bisa mengatur waktu. Ibu lakukan itu semua sendiri sebagai orang tua tunggal? Sebagai independent woman ini ya. Harus mengatur semua. Akhirnya semua berhasil. Kembali, waktu mau kembali, anak-anak semua, why we have to go to Papua ya? Why we have to go back to Indonesia? We are Australian, jadi mereka menganggap bahwa mereka itu udah orang Australia. Padahal kita memang harus pulang ke Papua. Naik gunung itu buat saya merupakan refleksi dari hidup. Ya, untuk ibu sehari-hari ukurannya apa tuh? A good day for you? Saya selalu mencoba menjadikan setiap hari adalah hari yang baik. Jadi pada saat saya mau tidur malam, saya biasanya sebelum tidur saya membaca Al-Fatihah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan pagi pada saat saya melek, hal pertama yang saya lakukan adalah bersyukur bahwa saya masih diberi kesempatan 1 hari lagi untuk berkarya. Tapi sejak kapan punya ritual itu, Bu? Ritual ini sebenarnya sudah saya lakukan lama. Saya adalah orang Jawa dan saya dididik dalam budaya Jawa yang sangat kental. Jadi kalau istilah Jawanya laku, puasa, dan semua laku lainnya itu sudah saya jalani sejak saya masih sangat muda. Dan puasa merupakan salah satu ritme saya yang paling rutin dan masih saya lakukan sampai sekarang. Karena apakah pola ini ditetapkan atau istilahnya ditanamkan oleh kedua orang tua begitu? Orang tua saya pada saat kita semua masih sekolah, kalau anak-anak sedang menjalankan ada ujian atau sedang tes masuk atau sedang katakanlah sedang akan dipromosikan misalnya, itu otomatis Bapak Ibu saya puasa. Bapak Ibu saya puasa sampai semua proses itu selesai. Perkara hasilnya seperti apa, itu Gusti Allah yang mengatur. Saya masih jalankan sampai sekarang. Setiap kali anak-anak saya menghadapi ujian, atau dia sedang melamar pekerjaan, atau katakanlah dia sedang menghadapi masalah, yang saya lakukan adalah saya puasa. Dengan puasa itu saya sendiri tenang, pasrah kepada Gusti, kepada Tuhan. Anak saya merasa mantap untuk menjalani semuanya karena dia tahu ibunya sedang menjalankan lakunya. Dan energi positif ini alhamdulillah menjadikan anak-anak itu hormat terhadap orang tuanya dan menjadikan dia tanpa diminta, dia berusaha untuk berada di dalam rel yang benar. Diota sudah lulus kuliah? Anak saya nomor 1, Diota Marsudi, sudah lulus. Dia berumur 25 tahun, sudah bekerja di salah satu konsultan Amerika yang cukup besar. I'm very proud of him, dan dia sekarang sudah diterima untuk mengambil MBA-nya di INSEAD di Prancis, dan tapi dia masih mencoba untuk mencoba Harvard. Jadi tanggal 28 November nanti akan interview di Tokyo untuk Harvard-nya. Okay. Bagaimana dengan Bagas? Bagas, I'm also very proud of him. Dia usianya 21, tapi dia sudah lulus dari Fakultas Kedokteran UGM. Saat ini dia sedang koas dan sudah masuk puskesmas di Klaten saat ini.
Pada saat memilih jurusan, mereka bertanya kepada Enggak. ibu Saya maupun memberikan Pak Agus? kebebasan penuh kepada anak-anak. Kita memanage keluarga ini secara sangat demokratis. Jadi misalnya Diota, dia hanya mengatakan, "Mom, I want this." Panggilnya mom begitu Mom. ya. Kalau ayahnya dipanggil bapak. Ini ada Mom cerita mom and dan bapak. Karena ya. pada saat anak-anak itu sekolah di Australia, kan selalu mereka masih di preschool, diantar oleh ibu-ibunya. Teman-teman Australianya dia memanggil ibunya mom, mami. Nah, pertamanya mereka memanggil saya ibu, tapi lama-lama berubah, mom. Sementara dengan bapaknya masih bapak, karena kita itu orang ceritanya Jawa, ya. ya. Menurut informasi ibu maupun Pak Agus ini katanya suka naik gunung. Ya, Itu benar seperti itu atau dulu? Betul. Jadi olahraga saya itu olahraga laki-laki, olahraga macho. Saya dulu waktu kuliah setiap hari Sabtu saya naik gunung. Kalau tidak naik gunung, saya turun tebing. Terus saya lari setiap hari 5 km sampai 1 tahun yang lalu. Oh, oke. Berhenti Karena di saya 1 harus tahun berhenti. Ternyata dengan olahraga keras tersebut, lutut saya kena. Anda pernah mengatakan seperti gunung, hidup punya puncak yang harus didaki dan suatu saat juga harus dituruni. Kalau dalam hidup Anda, apakah Anda sedang mendaki di puncak atau bagaimana, Ibu? Kata-kata itu betul. Naik gunung itu buat saya merupakan refleksi dari hidup. Hidup adalah berat, keras. Apalagi pada saat saya berada pada sisi yang ketinggiannya itu sudah begini. Saya harus meraih dahan, saya harus berkait untuk saya bisa naik. Jadi itu perjuangan. Tetapi pada saat kita di satu titik, tidak harus di puncak. Jadi pada saat kita istirahat, saya duduk dengan suami saya melihat satu pemandangan yang cantik. Saya bilang, oh ya Allah, setelah saya naik keringetan gak keruan, saya diberikan satu pemandangan yang baik. Hidup kan seperti itu. Pada saat kita bekerja keras, kemudian kita mencapai sesuatu, disitulah kita bersyukur. Pada saat kepentingan nasional saya tergoyangkan, saya akan menjadi manusia yang paling keras di dunia. Pada hari Sabtu pukul 6, Pak Andi Wijayanto menelpon saya dan mengatakan, Ibu Duta Besar berada di mana? Saya bilang saya ada di Den Haag. Dan disampaikan bahwa diminta untuk kembali ke Jakarta secepatnya. Terkejut lagi. Jadi bingung yang mau saya bawa apa ya? Nggak tahu. Karena kan hanya diminta untuk kembali ke Jakarta. Ibu tidak bertanya ada apa, Pak Andi? Saya tidak bertanya. Saya hanya mengatakan, oke, saya akan mencari tiket. Nanti saya akan kabari tiket saya apa dan sebagainya. Di Senin saya tiba di sini sore, dan sore itu juga saya ditelepon kembali oleh Pak Andi Wijayanto karena Presiden yang pada hari itu tanggal 20 baru saja dilantik ingin bertemu dengan saya pada malam hari itu juga. Jadi hari Senin malam itu menjelang pagi tanggal 20 Oktober saya diminta bertemu dengan Presiden dan melakukan pembicaraan yang terkait dengan politik luar negeri tanpa juga menyebutkan apa-apa. Apa sih isi obrolannya, Bu Retno, waktu itu? Jadi Presiden antara lain menanyakan mengenai masalah ASEAN, bagaimana perlindungan kita terhadap TKI, terus kemudian mengenai diplomasi ekonomi dan sebagainya. Jadi hal-hal yang menurut beliau adalah penting untuk dilakukan dalam diplomasi Indonesia untuk 5 tahun ke depan, dan kita melakukan diskusi kecil mengenai hal-hal yang paling pokok tersebut. Sekali lagi tidak menyebutkan hal-hal yang terkait dengan masalah posisi. Ibu ini sempat menjadi anggota TPF Munir waktu itu. Itu adalah tahun 2004. Dan saya mengutip Usman Hamid dari Kontras yang menggambarkan Ibu Retno sebagai seorang negosiator ulung. Memang seperti apa ya, Bu? Bagaimana caranya menjadi seorang negosiator ulung menurut Ibu?
Sebenarnya setiap kali saya mau melakukan negosiasi atau pembicaraan lah ya dengan pihak, dengan partner saya, dengan mitra saya biasanya tanya dulu, coba saya kasih CV-nya, latar belakangnya. Setelah saya pelajari latar belakangnya, saya mengira-ngira, oh ya, mitra saya ini, partner saya ini, teman bicara saya ini orang yang kira-kira memiliki karakter atau background kerja dan keluarga seperti apa. Jadi saya harus paham dulu. Yang kedua yang saya coba pelajari adalah saya berusaha untuk berada di pihak dia. Dalam artian begini, kira-kira apa harga yang paling minim yang bisa dia beli. Setiap negosiator akan datang dengan high call, dengan harga yang paling tinggi. Kita pasang harga tinggi. Tetapi masing-masing sudah mengantongi kartu fallback-nya atau harga minimum yang tidak bisa ditawar lagi. Disinilah titik kita berhenti. Jadi dengan berusaha untuk mempelajari harga minimum dia apa, saya akan lebih cepat untuk memasang harga kita. Dan yang saya lakukan adalah dalam bernegosiasi saya tidak mencoba untuk tidak hostile. Saya akan coba dengan hal-hal yang sifatnya membuat mereka nyaman bernegosiasi dengan kita. Karena pada saat kita sudah mengambil langkah yang hostile, pihak seberang kita dia akan mundur dan dia akan memasang posisi yang keras dan saya kira tidak akan bagus buat posisi kita. Sekali lagi dalam bernegosiasi yang menjadi penjuru kita adalah kepentingan nasional kita. Mereka melihat bahwa pada satu titik, pada satu sisi saya sangat firm. Pada saat kepentingan nasional saya tergoyangkan, saya akan menjadi manusia yang paling keras di dunia. Berarti Pak Jokowi tidak salah pilih Anda ya. Tetapi mempercayakan dalam conveying the message kan saya tidak perlu memakai kata-kata yang insulting. Ibu Retno Marsudi, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Ya pemirsa, demikianlah Sudut Pandang kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vivi Alaida Yahya. Sampai jumpa.